Dari Wattpad ke suara, dari mimpi ke udara. Ini cerita, ini rasa. Hai, ini Hana punya cerita. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy part 38. Mari kita mulai. Gorom dan Yeonsok berjalan bersebelahan menuruni perbukitan kembali ke parkiran. Yeonsok menghela nafas dalam dan memperhatikan pemandangan kota Uson dari perbukitan itu. Gorom memperhatikan ekspresi Yeonsok. "Kau senang sampai sini?" tanyanya. Yeonsok memandang Gorom dengan senyuman di wajahnya. "Ya." Gorom memperhatikan pemandangan kota kecil itu, lalu mengeluarkan ponselnya untuk mengabadikan pemandangan tersebut. Yeonsok memperhatikan layar ponsel Gorom. "Kau mengirimkannya pada siapa?" tanyanya ingin tahu. "Pada ibuku," jawab Gorom. Sebelum dia bertanya tentang berbagai hal, lanjutnya. Yeonsok tersenyum lucu, lalu mengambil ponsel dari tangan Gorom. "Aku akan memotretmu," ucapnya menawarkan diri. Gorom terlihat bingung. "Hah? Berdiri di sana," ucap Yeonsok mengarahkan. Gorom melirik ke arah yang ditunjuk Yeonsok. "Aku?" Yeonsok sampai menahan tawa. "Segera berdiri di sana." Malu-malu Gorom berpindah tempat. "Di sini?" tanyanya sungkan. Yeonsok mengarahkan kamera ponsel ke Gorom, memperlihatkan pemandangan kota di belakang gadis itu. "Oke, tersenyum, 1, 2, 3. Gorom tersenyum kaku. "Tersenyum lebar, ibumu bisa mengira aku memaksamu untuk datang kemari," pinta Yeonsok. Gorom menahan tawa mendengar ucapan Yeonsok. "Begitu, cantik." Yeonsok memotret Gorom yang sedang tertawa. Gorom menutup mulutnya menahan tawa. "Kau mengambil gambarku?" tanyanya lucu sembari mengambil ponselnya untuk melihat hasil foto. Yeonsok juga menahan tawa. "Kau tidak lapar?" Gorom mengangkat wajah memandang Yeonsok. "Lapar?" jawabnya langsung. "Puff." Yeonsok mengelus kepala Gorom gemas. "Ingin ke tempat makan favoritku dulu?" Gorom langsung mengangguk cepat. Yeonsok mengangguk mengerti dan menggamit tangan Gorom untuk berjalan bersamanya. Di tempat lain, ding! Spontan Hyojung langsung mengambil ponsel yang berbunyi dan menatap layarnya serius. Jaehyuk dari meja kasir memperhatikan gelagat aneh istrinya sembari melipat serbet. Hyojung menatap layar ponsel seperti ada laser yang akan keluar. Ia membesarkan foto Gorom yang tertawa dengan pemandangan kota Osun di belakangnya. Memperhatikan dengan lekat ekspresi putri bungsunya itu. Jaehyuk menghampiri istrinya dan melihat apa yang membuat wajah wanita itu sangat serius. Ia menahan senyuman melirik istrinya. "Ibunya Gorom," panggilnya. "Apa?" jawab Hyojung masih sangat serius dengan foto di ponsel. "Apakah kau khawatir itu?" tanya Jaehyuk. Hyojung mendelik pada suaminya. "Pertanyaan apa itu? Justru lebih aneh jika aku tidak khawatir," ucapnya balik. Jaehyuk menahan tawa, lalu bergerak duduk di hadapan istrinya. "Istriku, putri kita Gorom pasti bisa menjaga dirinya di sana. Juga kan ada Kapten An Yeonsok bersamanya," ucapnya menenangkan. Hyojung menghembuskan nafas sebal. "Kita tidak bisa percaya begitu saja pada pria yang terlihat baik di luar." Jaehyuk tersenyum hangat menatap istrinya. "Dia pria baik kan?" Hyojung tidak langsung menjawab. Terlihat sungkan untuk berbicara. "Entahlah." Jaehyuk mengulurkan tangan ke punggung istrinya dan menatapnya lekat. "Putri bungsu kita sudah dewasa. Sudah ada pria yang tertarik pada pesonanya. Kita harus percaya padanya untuk mengambil keputusan sendiri," jelasnya.
Hyojung menghembuskan napas panjang. Ya, kau benar. Tapi, aku hanya khawatir dia akan bertemu pria yang tidak tepat. Lanjutnya. Jaehyuk terkekeh. Ya, kita memiliki kekhawatiran yang sama, ucapnya. Hyojung diam sejenak memikirkan putri bungsunya itu. Aku merasa bersalah kepadanya karena tanpa sadar aku membuatnya terus-terusan mengalah pada Ahram, ucapnya pelan. Ketika mengetahui ia memiliki pacar membuatku benar-benar risau. Ia memandang Jaehyuk. Aku tidak berkata putri kita tidak cantik. Tapi jika pria seperti itu mendekati Ahram, aku tidak akan khawatir. Karena pria seperti An Yeon-sok mendekati putri bungsu kita, aku terus-terusan berpikir ia hanya ingin sesuatu dari putriku. Jaehyuk mengangguk. Aku mengerti. Jangan salahkan dirimu, ucapnya sembari mengelus punggung tangan istrinya. Putri kita akan bertemu seseorang yang akan memperlakukannya dengan baik. Tidak perlu khawatir. Walaupun masih terlihat risau, Hyojung akhirnya tersenyum tipis dan mengangguk membenarkan. Lalu kembali memandang layar ponsel. Jaehyuk melirik layar ponsel istrinya. Aku juga ingin lihat. Hyojung memperlihatkan layar ponselnya dan senyuman mengembang di wajahnya. Dia ceria sekali, ucapnya. Jaehyuk tersenyum lebar menatap wajah putrinya dari foto. Benar. Bulan pun berganti. Setelah makan malam, tok tok tok. Ahram yang sedang mengenakan skincare malam di meja rias melirik ke pintu melalui pantulan cermin. Ahram, boleh ibu masuk? Tanya Hyojung dari balik pintu. Ahram menghela nafas dalam lalu memutar duduknya ke pintu. Masuk, Bu. Pintu terbuka. Muncul wajah Hyojung dari celahnya. Senyuman tersungging di bibirnya. Bisa kita bicara sebentar? Tanyanya. Ahram mengangguk pelan. Hyojung melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dan berjalan menghampiri tempat tidur untuk duduk di pinggirnya. Ahram memandang ibunya menunggu apa yang akan wanita itu sampaikan. Hyojung mengelus telapak tangan canggung ke paha. Ada yang ingin ibu tanyakan padamu. Tentang apa, Bu? Tanya Ahram. Kau dan Gorom sepertinya tidak dalam hubungan baik-baik akhir ini. Ucap Hyojung hati-hati. Apa benar? Ahram menghembuskan nafas sebal. Ibu ingin membela Gorom? Tanyanya sedikit sinis. Hyojung diam sejenak mendengar pertanyaan itu. Apa ini masih karena An Yeon-sok? Tanyanya. Kedua pipi Ahram terasa panas karena malu. Ia memalingkan wajahnya kesal. Aku tidak ingin membicarakan tentang dia. Hyojung memilih kalimatnya dulu. Tidak bisakah kau menerima kalau An Yeon-sok lebih memilih adikmu? Tanyanya hati-hati. Ahram menatap ibunya tak percaya. Aku harus menerimanya? Semua penghinaan itu? Hyojung menghela nafas dalam. Semua akan sangat rumit jika kau masih merasa jika Gorom merebut An Yeon-sok darimu. Ucapnya berusaha menjelaskan. Dahi Ahram berkerut. Bukankah itu yang sebenarnya terjadi? Ahram, pinta Hyojung. Kedua mata Ahram mulai digenangi air. Ibu, seluruh kampus menertawakanku karena senior An Yeon-sok berpacaran dengan Gorom. Aku sangat malu bertemu semua orang di kampus. Kenapa aku harus mengalaminya? Tanyanya. Hyojung menatap putrinya iba. Ahram memalingkan wajah. Aku akan beristirahat sekarang, ucapnya. Hyojung mengulung bibir, lalu mengangguk mengerti dan bergerak bangkit. Istirahatlah, ucapnya. Dengan berat hati, ia berjalan keluar dari kamar putri sulungnya. Matanya melihat pintu kamar putri bungsunya terbuka sedikit. Pelan-pelan, ia melangkah ke sana untuk mengintip ke dalam. Di dalam kamar, Gorom duduk di pinggir tempat tidur dengan piyama favoritnya. Dengan senyuman cerah membalas pesan di ponsel.
Sesuatu yang berat menggantung di dada Hyojung. Tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menghela nafas dalam dan berbalik pergi kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Hyojung menghampiri pintu kamar Arem karena tidak kunjung keluar hingga siang. Tok 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 tok. Arem, panggil Hyojung. Tidak ada jawaban. Hyojung mengetuk lagi. Arem, tetap tidak ada jawaban. Hyojung memutar pegangan pintu dan melongokkan kepala ke dalam. Apa dia pergi? Gumamnya tak mengerti. Namun sedetik kemudian ia terpaku melihat putrinya terbaring di lantai dengan mulut berbusa. Matanya terbelalak. Arem! Jeritnya histeris dan berlari menghampiri putrinya. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya. Hanane Kosuki yang baca setiap kata yang kau suka.